Jadi sebenarnya dari kalau coach dari dulu taekwondo sampai sekarang kayak MMA sebenarnya bukan karena bosan, nggak tahu ya kalau taekwondo nggak tahu sama Wing Chun nggak tahu. Tapi sebenarnya memang karena dari JKD-nya itu ya, makanya akhirnya semua harus tahu ya. Kayaknya gitu ya, Iya, enggak? karena JKD, jadi itu waktu JKD itu kan aku belajar filosofinya juga ya. Jadi Bruce Lee itu kan philosopher, dia baca. Jadi aku pengen tahu dia baca sih. Nah, baca tuh kayak J. Krishnamurti, Alan Watts, terus ada Osho. Aku baca macam-macam. Nah, konsepnya sebenarnya salah satunya yang bikin belajar bela diri terus adalah self discovery. Jadi aku tuh dari kecil sampai sekarang tuh orangnya memang yang selalu penasaran, pengen tahu, cari jawaban gitu loh. Cari jawaban, dan kalau nggak puas dengan jawabannya, aku kan cari lagi, orangnya begitu. Iya, iya, Nah, iya. karena begitu, gitu kan mesti gimana ya, mesti kayak ada bukti yakin, ini bener nih gitu kan. Nah, di bela diri itu kan enaknya kita bisa tes. Langsung bisa tes. Langsung tes, ya udah lo ngomong ini, udah tes aja deh, gimana deh, ya kan? Ya. Nggak usah banyak ngomong, udah tes aja. Nah, pada saat tes itu kan ya ntar KO lah, ntar kecok lah, ntar apa lah gitu kan. Iya. Banyak banget kejadian-kejadian yang menyebabkan kita berpikir. Terus juga yang sering lebih penting menurut saya bukan dari sisi fisiknya, tapi dari sisi mental. JKD belajar segala macam. Terus 93 tuh UFC keluar. Itu belajar jiu-jitsu, wah susah banget tuh. Gue di New York susah banget nyari. Terus kalau mau beli VHS, video, mahal men, bisa $80, $100, satu kaset tuh, mahal men. Gue cuma student doang yang nggak bisa beli gituan gitu kan. Nah, Jadi baru Prof Niko tuh apa? punya banyak VHS itu gimana ceritanya itu? Oh, dia di rumahnya dulu gue pernah dikasih lihat kayak lo tau kayak lemari itu kan, lemari berapa tembok gitu kan. Kayak orang isinya buku deh, VHS semua. VHS itu 1 juta loh harganya. VHS semua, lo mau cari apa juga ada deh. Amin. Gila, gue gak tahu gimana caranya. Gak, dia pernah cerita sih, udah lupa ya, lama banget. Jadi itu dia kayak gitu kan. Terus dia di LA gitu, ya, tempatnya memang semua sumber di situ. Gue nggak di situ. Gue di East Coast, ya kan? Di East Coast dulu pas gue baru belajar tuh pas gue ngambil master, kuliah, tiba-tiba ada orang Jepang, bukan Jepang ya, kayak orang Jepang itu, badannya bodybuilder terus pakai kaosnya tulisannya Machado. Nah, terus ntar hari lagi dia pakai kaosnya Gracie gitu kan. Terus gue ajak ngomong gitu, gue samperin aja, gue ajak ngomong tuh, ngobrol. Terus kita orangnya rada gila sih. Gue masuk ke pekarangan rumah orang, men. Jadi nggak, pekarangan rumah orang itu, kalau rumah-rumah orang tuh nggak ada pagarnya. Jadi nggak ada pagarnya, kayak tamannya gede gitu. Kita masuk ke taman orang aja, untung nggak ditembak tuh sama yang punya rumah. Terus gue grappling di situ kan, dihabisin gue sama dia. Dihabisin, terus di pantai dihabisin. Terus dia orangnya juga emang rada gila ya, namanya Howard namanya. Itu kayak yang cerita Hickson, jadi misalnya di pantai gitu, dia suka terus nyamperin orang, terus nabok, terus fight gitu, orang gila gitu. Dianya lah itu yang emang gila. Dia emang orang gila gitu. Nah, terus abis gue udah dihabisin gue sama dia, gue pengen belajar deh gimana. Lu ikut sama gue deh gue mau tanding katanya di UC di Los Angeles. Kita naik mobil sana. Gue naik mobil ya, sama dia nyewa. Mobil gue kesana. Waktu gue tanding gue nggak tanding gitu, gue cuman nemenin dia. Itu semua di situ kumpul. Itu waktu itu baru ada Alan Goes, ada si Rickson Gracie masih punya anak yang pertama yang meninggal, namanya Rickson Gracie. Itu tanding lawan ini anaknya Gokor, tau nggak lo Gokor? Gokor, tahu. Nah, jadi Kero Parisian nggak? Itu ada Parisian
Kero Parisian. Rousey itu belajarnya sama Gokor tuh. Oh, Ada itu gurunya. yang kayak orang Soviet gitu deh. Nah, terus wah, gue nonton tuh yang Hodgson lawan anaknya Gokor ya. Terus itu lo Yuki Nakai tuh pernah dengar Yuki Makanya. Nakai? Yuki Nakai, terus Dave Camarillo, tuh pernah dengar nggak? Oh, itu Dave dulu main. Camarillo itu dulu satu geng sama dulu dia black beltnya Half Gracie. Itu waktu mereka masih purple belt, man. Oh, dia udah waktu itu dia udah jujitsu. Dia kan judo kan awalnya. Enggak, dia jiu-jitsu purple belt itu kan competition jiu-jitsu yang UC Irvine itu jiu-jitsu semua isinya. Oh, itu. Iya. Oke. Nah, di situ gue nonton terus jadi gue yang Howard itu dia di teaser sama Half Gracie dulu jadi satu. Ah, Nah, oke. dia itu satu academy sama orang namanya Dave Terrell. Dave Terrell itu UFC fighter udah retired. Dokter. Nah, pas gue di situ baru gue ketemu dikenalin sama ada Garth Taylor namanya, black belt lama, dan dia black belt dari orang namanya Claudio Franza. Jadi si Helio Gracie, Francisco Mansur, terus Claudio Franza. Nah, gue start tahun 98 di Claudio Franza Academy itu. Waktu gue 98. start, 98. Nah, gue start di situ. Gue sekelas, gue selalu suka bareng lo tau orang namanya Roy Dean tuh nggak sih? Di YouTube suka ada. Tahu lah, murid Ya Roy. itu white belt sama bareng-bareng sama gue. Kalau latihan dia di mobil gue yang anterin ke academy, gue berdua sama dia. Oh, sama Roy Dean. Iya, kita satu academy di Claudio Franza itu. Oh, Baru bukannya dia dari setelah awal di Roy Harris ya? Enggak ya? enggak. Jadi dia di Santa Cruz sama gue, Claudio Franza. Hmm. Nah, gue tuh udah ngikutin Roy Harris karena gue dulu belajar JKD-nya sama dua orang. Pertama sama Paul Vunek, habis itu baru sama Bert Richardson. Nah, si Roy Harris ini di bawahnya si Paul Vunek. Jadi yang bikin kurikulum BJJ di JKD itu si Roy Harris, yang organisasi si Paul Vunek ini. Oke. Nah, pas gue sama siapa namanya? Si Roy Dean. Nah, Roy Dean udah black belt judo sebelum ini. Sebelum BJJ udah black belt judo. Kalau nggak salah dia dapat dari Mike Swain kalau nggak salah. Oke. Dia tuh pernah dibilangin Mike Swain tuh kalau Olimpik gitu lah, orang Olimpiade gitu. Lulus, gue cabut, gue kerja di ada Sacramento, gue latihan di Brazilian Top Team. Orang namanya Casio Werneck. Nah, si Roy Dean, baru dia sama Roy Harris di San Diego. Di situ kita pisah. Itu pisah. Gitu. Pisah. Jadi startnya kayak gitu, men. Nah, cuman yang gue mau cerita tadi, masalah mental spiritual itu adalah belajar dari nol, men. Belajar dari nol, BJJ, apa segala itu kan sangat mengganggu gue dalam arti basically it's not, gue nggak gitu comfortable, di humiliate, dihancurin, di apa. Gue nyupir, itu gue udah sepaneng, udah takut siapa yang mau ngabisin gue hari ini. Terus di sana yang latihan tuh ada correction officer, orang yang jaga penjara, polisi, orang aneh-aneh tuh. Jadi kalau mereka bisa, halo, baru bangun. Kenapa dia? You okay? Alah, mau pipis. Nggak apa-apa, gue tungguin. Ntar ya. Nah, santai-santai. Coach, dah. Pipis. Gimana, nggak apa-apa anak lo? Nggak apa-apa, bangun pipis. Nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya lagi repot, nggak apa-apa gue. Enggak. Tidur dia. Oh iya, jadi tadi gitu kan, yang maksudnya ego lah gitu ya. Maksudnya apa, benar-benar stressful kayak gitu. Jadi kayak setiap sparring apa segala. Pasti kandas. Ya mikir, aduh, gue malu lah, gue kalah lah, apa segala macem gitu ya. Nah, it was a while, man, gue begitu, man. Nah, terus, tapi
gue gue research gitu ya tentang hal itu akhirnya gue ngerasa bahwa kayaknya kecintaan terhadap bela dirinya itu harus jauh lebih besar daripada kepedulian terhadap ego gitu loh. Ja- Jadi, Nangkep nggak lo? jadi kesukaan terhadap bela dirinya memang kita ciptakan gitu, bukan karena Bukan, kita merasa gini, nyaman. bukan merasa nyaman. Jadi eh, kalau lo cinta sama bela dirinya, Hmm? begitu lo saking sukanya, lo udah nggak gitu concern sama sama Apa yang terjadi dengan persepsi orang kita? terhadap lo, persepsi orang terhadap lo gitu. Ah, Atau ego, oh gue mau kelihatan hebat nih, jago, gue mau nih malu kalau gue kalah, itu hilang semua. Karena gue kayak gue karena gue terlampau cinta sama bela diri. Jadi otak gue tuh terkonsum sama misalnya gue ketepat atau gue apa, gue mikir kenapa ya gue bisa ketepat ya. Terus otak gue tuh udah nyari oh, iya, solusinya, iya. kenapa gue begini, kenapa gue dari orang ya lu tadi ngapain gini-gini kayak gitu loh. Paham, paham.